Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharindisa dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperingati Hari Bakti Postal ke-79 di kantor pos PT Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, dengan mengangkat tema Nusantara Digital untuk Indonesia Maju, peringatan Hari Bakti Postal ini menjadi momentum untuk memajukan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran di Indonesia. Peringatan Hari Bakti Postal merupakan bentuk apresiasi terhadap dedikasi seluruh insan pos dan telekomunikasi dalam meningkatkan konektivitas digital dan komunikasi di seluruh penjuru tanah air. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan dalam peringatan Hari Bakti Postal tahun ini, banyak capaian pembangunan sektor pos dan telekomunikasi di Indonesia. Menurutnya, saat ini sektor pos berkembang pesat dengan jumlah kantor pos pada tahun 2022 mencapai 16.984 titik di seluruh Indonesia. Bahkan telah menjangkau 100% kota dan kabupaten termasuk di 940 lokasi terpencil. Di bidang infrastruktur telekomunikasi, penggelaran jaringan kabel serta optik palaparing telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tingkat utilisasi mencapai 766 GB per detik. Di tingkat middle mile berupa peluncuran satelit Satria 1 dan di tingkat last mile berupa pembangunan BTS yang telah dibangun di 6.665 desa dan kelurahan. Total akses internet nasional pun telah mencapai 18.697 lokasi. Dalam rangkaian upacara ini, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Wirakarya kepada insan pos dan telekomunikasi yang telah berjasa pada kemajuan sektor telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah juga memberikan tali asih kepada anggota Korps Veteran Karyawan Postel yang menjadi pejuang pos dan telekomunikasi di Indonesia. Dalam rangkaian upacara, Wamenkominfo Nezar Patria menandatangani sampul hari pertama perangko non-fungible token sebagai penanda peluncuran perangko NFT pertama di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan kecepatan koneksi internet di Indonesia telah meningkat 10 kali lipat selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan ini terjadi sejak diluncurkannya layanan telekomunikasi 4G di frekuensi 1.800 MHz secara nasional pada tahun 2015 lalu. Digitalisasi Indonesia satu dekade ini atau era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perubahan signifikan. Transformasi digital bukan isapan jempol belaka, namun menjadi sebuah fakta. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan lonjakan kecepatan internet Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat pesat. Kecepatan koneksi internet Indonesia pada tahun 2014 hanya 2,5 MB per second, namun pada tahun 2024 kecepatannya menjadi 25 MB per second. Peningkatan kecepatan internet Indonesia diimbangi dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa layanan 4G di frekuensi 1.800 MHz. Pemerataan kecepatan internet layanan 4G didukung oleh 5 operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL, Hutchison 3, dan Smartfren. Menkominfo juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan transformasi digital nasional dengan fokus pada perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital terutama di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar. Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, industri, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong transformasi digital, memperkuat ekonomi, dan mempersiapkan Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju pada tahun 2045 mendatang. Yang namanya transformasi digital itu kan bergerak. Nggak ada yang bilang selesai, nggak ada yang nggak selesai. Dia berkelanjutan kan. Jadi harus bergerak terus. Nggak seperti data kan dinamis. Berkembang kan. Nah, transformasi digital juga harus berkembang. Nggak bisa bilang ini udah selesai, masih banyak sekali yang harus kita kerjakan atau pemerintah kerjakan untuk soal isu konferensi sama kita harus memastikan bahwa seluruh Indonesia
infrastruktur digital yang tidak memadai, karena akses konektivitas ini menjadi isu utama bagi kita, selain isu kecepatan, kualitas, dan sebagainya. Pada kesempatan lain, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo, Fadila Matar, dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 mengatakan bahwa Kementerian Kominfo bersama ekosistem digital telah berhasil meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dari 34,9% pada tahun 2014 menjadi 79,50% dari total populasi penduduk. Hal ini menunjukkan makin banyak masyarakat yang terhubung ke internet dan pada gilirannya akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Tingkat penetrasi internet yang tadi juga Mbak Eva sudah sempat singgung mengenai pita lebar, tingkat penetrasi internet itu di Indonesia hanya sebesar 34,9% dari jumlah populasi. Yang kemudian meningkat sangat drastis sehingga saat ini kita sudah berada pada penetrasi internet mencapai 79,50% atau sekitar 221 juta jiwa dari penduduk kita. Pemirsa, selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah melalui Kementerian Kominfo berfokus pada 3 strategi utama percepatan digitalisasi Indonesia. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo, Fadila Matar, menyatakan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara tetapi harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Selama 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mempercepat proses digitalisasi di seluruh negeri guna mengatasi tantangan besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan 3 strategi utama. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo, Fadila Matar, menyatakan strategi itu diantaranya pemerataan pembangunan infrastruktur digital dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar. Selanjutnya dalam penyiapan ketersediaan talenta digital, Kementerian Kominfo berupaya memenuhi kebutuhan sekitar 9 juta talenta digital nasional. Dan ketiga, tata kelola regulasi media Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah regulatory cost yang masih cukup tinggi di Indonesia, di mana rata-rata Asia Pasifik itu mediannya sekitar 8,7%, Indonesia itu di atas 12% untuk regulatory cost. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan dan mempermudah akses warga negara. Upaya ini mencangkup pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia. Kementerian Kominfo juga terus mengupayakan keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital yang sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir ini. Menurutnya, kemajuan dalam pengembangan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, namun harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo melalui Ditjen Aptika saat ini mengelola infrastruktur SPBE yang terdiri dari pusat data nasional, kemudian jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah untuk integrasi dan interoperabilitas data antar lembaga. Ini sangat penting dikelola oleh pemerintah, Mbak Eva, karena kita ingin seluruh keputusan atau policy making itu dilakukan berdasarkan data yang valid, data yang realistis, data yang terkini. Nah, sehingga ketika suatu kebijakan itu diputuskan, misalnya dalam hal ini, misalnya salah satu contohnya program bantuan sosial, maka kebijakan itu betul-betul tepat sasaran. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.